Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Paling anu lampu nama Pak Ibu serem ini Ya, karena beliau yang tahu kesiapan kita beliau kan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk diubah dulu username Zoom-nya dengan kelas dan nama. Maksudnya ini bukan kelas nama, ini siapa ini? Maksudnya kelas kalian 12 farmasi, terus nama kalian. Bukan kelas nama. Baik, untuk acara sosialisasi penilaian tengah semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 akan segera dimulai. Untuk itu, kepada para peserta didik, silakan untuk dinyalakan kameranya untuk agar secara hikmat mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Juga kita merekod atau merekam kegiatan PTS, kegiatan sosialisasi PTS ini secara daring.
Maka untuk itu, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para peserta didik dalam mengikuti sosialisasi ini. Yang pertama adalah sesuai dengan kesepakatan bahwa peserta didik harus memakai baju seragam sekolah, putih abu, ataupun misalnya yang lainnya pun tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, selama kegiatan berlangsung, kamera itu harus dinyalakan. Kemudian apabila tidak ada kepentingan untuk bertanya, silakan untuk di-mute mic-nya, selalu untuk aware untuk mengecek bahwa mic-nya sudah di-mute atau belum. Baik. Untuk agenda hari ini, yang pertama akan ada pembukaan sosialisasi sekaligus arahan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Muhammad Idrus Yusuf Hadi, Sarjana Pendidikan. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi secara teknis bagaimana cara pengisian untuk PTS Ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Nanti di akhir akan ada absen. Jadi untuk itu silakan mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Baik, untuk kelancaran acara hari ini, mari kita buka acara ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Lanjut acara yang kedua, yaitu arahan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Muhammad Idrus Yusuf Hadi. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini adalah agenda pelaksanaan mengenai petunjuk teknis bagaimana nanti UTS atau PTS akan dilaksanakan. Sudah kita ketahui bahwa pembelajaran kita di SMK Kesehatan Bakti Asyukur ada dua mode, yaitu daring dan luring. Daring yaitu menggunakan LMS, Learning Management System, dan luring kita langsung tatap muka melaksanakan aksi nyata di sekolah dengan bertemu dengan guru-guru langsung. Seperti halnya pembelajaran seperti biasa, yaitu kita sebut konvensional. Maka dari itu, untuk hari ini, saya amanatkan bahwa PTS ini adalah agenda evaluasi. Agenda evaluasi untuk memenuhi sejauh mana teman-teman dapat mencapai kriteria minimum yang kita sebut KKM, kriteria nilai minimum. Nah, maka hal tersebut teman-teman dalam pelaksanaan kali ini tolong, walaupun nanti pelaksanaannya secara daring, teman-teman diharapkan mampu untuk menunjukkan atau melarapkan seberapa jauh pengetahuan. Kemudian nanti setelah ini akan di-share jadwal PTS, di mana pelaksanaannya akan dimulai pada tanggal 4 sampai 9 Oktober. 4 sampai 9 Oktober. Namun pada jadwal tersebut khusus untuk kelas 11 dan 12, ya, khusus untuk kelas 11 dan 12 ada ujian praktek produktif, ya. Untuk kelas 11 dan 12 ada ujian praktek produktif yang akan dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat. Nanti jadwalnya akan kami serahkan kepada Prodi, yaitu antara Bu AFP untuk keperawatan dan Bu IJ untuk kefarmasian.
Nanti setelah ini akan kami share jadwal tersebut melalui grup, ya, grup siswa. Nah, teman-teman diharapkan dapat mempersiapkan tersebut. Jadi tidak hanya teori saja plus prakteknya. Namun untuk kelas 10, mohon maaf untuk ujian praktek tidak kami laksanakan dikarenakan memang ujian praktek tersebut dalam pembelajarannya pun untuk produktif sedikit dan tidak tidak dibutuhkan, dianggap tidak membutuhkan untuk ujian praktek. Ya, jadi Bapak titip atas nama kepala sekolah mungkin semangat terus ya dalam melaksanakannya, tetap dalam pelaksanaan tersebut tetap menerapkan etika-etika intelektual, yaitu apa? Yang pertama, jangan mencontek, jangan meniru pekerjaan orang lain, tapi keluarkan terapkan apa yang telah diketahui dalam pelaksanaan pembelajaran. Mungkin di rumah teman-teman bisa melaksanakannya secara santai, secara maksudnya secara mandiri, dan di rumah pelaksananya pun tidak terlalu diawasi. Namun saya harapkan nanti pas pelaksanaan harus sesuai waktu dan jadwal, ya, harus sesuai waktu dan jadwal. Misalkan pelaksanaan ujian produktif jam 7 sampai jam 9, ya laksanakan pada waktu tersebut dari jam 7 sampai jam 8. Ya, pelaksanaannya 1 jam misalnya. Jangan melewati waktu tersebut. Harus disiplin dengan waktu. Dikarenakan apa? Kami dari panitia, dari sekolah, merekap terus setelah pembelajaran. Langsung direkap dan langsung direkap. Agar ketidakhadiran teman-teman dapat terpantau. Seperti itu ya. Jadi tetap semangat jalani pembelajaran tersebut. Saya amanatkan hal tersebut jadi sebuah pencapaian kompetensi kita. Ya, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Idris Sukadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang telah memberikan arahan dan juga sekaligus mungkin membuka ya sosialisasi penilaian tengah semester ganjil tahun 2021-2022. Mungkin izin Pak Idrus langsung saja mungkin ya untuk bimbingan teknis di PTS ganjil di tahun ini atau di semester ini. Baik, anak-anakku semuanya, Pak belum menyapa ya, lupa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran. Ini ya, khususnya mungkin kita akan menghadapi PTS ya. Jadi beberapa hal yang memang harus diperhatikan dan juga harus dipersiapkan. Terutama bukan hanya kesiapan kita dalam mengerjakan soal saja, tapi kesiapan-kesiapan lainnya. Karena kita akan menggunakan metode daring atau jarak jauh, jadi hal-hal teknis seperti media handphone mungkin ya, kemudian juga jaringan data internet, dan lain sebagainya itu juga harus diperhatikan. Harus sudah mulai membaca situasi apabila misalnya di rumahnya jaringan internetnya buruk, ya susah sinyal, maka selama pengisian itu harus mencari tempat di mana sinyalnya itu bisa terjamin gitu ya, bisa penuh, misalnya di rumah nenek atau di rumah tetangga ataupun apapun itu. Karena tetap walaupun pelaksanaan PTS ini secara daring, pengerjaannya, kalau kata tadi Pak Idrus, pengerjaannya harus tetap sesuai jadwal. Jadi ketika nanti anak-anak tidak mengikuti kegiatan PTS sesuai jadwal ataupun terlambat, nanti akan ada hal-hal teknis seperti misalnya tidak terekam. Maka dari itu ya nanti akan mengikuti kegiatan UTS susulan ya. Maka dari itu harus memang diperhatikan.
Nah, mungkin di sini Bapak akan langsung saja memandu mana sih Pak caranya untuk akses ke PTS ganjil ini. Kita akan tetap menggunakan LMS, digital learning ya. Hal yang harus dipersiapkan juga mungkin teman-teman harus diwajibkan dan dipastikan itu memiliki kartu PTS ya. Karena di dalam kartu PTS itu ada kode akses yang nantinya teman-teman akan bisa masuk ke dalam LMS tersebut. Ketika teman-teman tidak memiliki akses, maka ya teman-teman tidak akan bisa mengikuti kegiatan UTS. Nah, selain itu di kartu PTS itu juga di sana ada teman-teman itu berada di ruangan mana ya, karena ini diacak. Jadi enggak kelas 10 aja di ruang 1, tidak. Jadi kelas 10 ada di ruang 1 sampai ruang 3 atau ruang 6 gitu ya. Nah, maka dari itu kartu PTS ini harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Maka bagi yang belum mengambil kartu PTS, silahkan ya nanti setelah sosialisasi ini silahkan diambil ke sekolah, juga mungkin menyelesaikan administrasi yang harus diselesaikan. Ya, kita langsung saja. Bapak akan share screen. Mohon diperhatikan ya, ini yang paling penting. Gimana share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Bapak. Hal yang pertama ketika akan mengerjakan PTS ganjil ini, teman-teman harus membuka LMS ya, LMS SMK Bakti Asyukur atau Digital Learning SMK Bakti Asyukur ini. Nah, untuk username akun LMS kan teman-teman sudah punya ya, tidak ada yang tidak punya pastinya dalam pembelajaran. Nah, hal yang pertama silahkan masukkan username dan juga password LMS teman-teman ya. Misalnya di sini Bapak punya username siswa KBA 1 ya, ini untuk tes aja. Nah, silahkan dimasukkan, kemudian kita mencoba untuk masuk ke LMS. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Teman-teman silahkan klik beranda situs ya, beranda. Kalau misalnya ini ya pengaturan bahasanya ya, beranda situs. Di beranda situs, teman-teman scroll ke bawah, ada cari kursus. Ya, ada cari kursus. Nah, kan teman-teman harus menyesuaikan di mana ruangan teman-teman dalam PTS ganjil ini. Misalnya di ruang 2 ya, silahkan klik ruang 02 ya. Begitupun ruang 03, ruang 04, ruang 05, ruang 06. Nah, di pencarian kursus ini silahkan teman-teman klik atau cari ruang 2 ya. Kemudian search-nya di sini ada, tapi keadaannya masih terkunci ya. Silahkan teman-teman klik akses ya. Nah, di sini ada kunci pendaftaran. Kunci pendaftarannya itu di mana? Ya di kartu PTS itu. Ya, kan di sana di kartu PTS ada ruang, juga ada kode ya. Nah, silahkan masukkan kodenya sesuai dengan di kartu PTS itu ya. Setelah misalnya dimasukkan si kodenya itu, kemudian daftarkan saya ya, daftarkan saya. Nah, setelah itu teman-teman sudah bisa masuk dan sudah bisa mengakses untuk ruangan di PTS ganjil ini. Ya. Sampai sana ada pertanyaan? Kecepatan atau gimana? Tidak. Tidak ya. Tidak. Oke, kalau misalnya sudah paham, itu teknis cara masuk ke ruangan. Ya. Teknis cara masuk ke ruangan. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah terdaftar, ya, misalnya ngebuka lagi di beranda situs, nanti teman-teman tinggal klik, ya,
ruangan yang memang teman-teman bisa akses. Sebentar. Nah, di sini di beranda situs ya, misalnya teman-teman di sini ruang 1 ya, karena Bapak kemarin sudah mencoba juga masuk ke ruang 1 dan hari ini ke ruang 2. Misalnya teman-teman masuk ke ruang 1 karena memang teman-teman itu di PTS ya di ruang 1. Nah, sekarang kita gimana caranya Pak teknis untuk pengerjaannya ya. Yang pasti silakan buka kursusnya di ruang 1 ya. Kita buka. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan nih untuk ruang 1 ya. Untuk teknis pengisian ya. Ini baru tes aja ya. Ini belum soal yang nyata. Yang pasti nanti di sini misalnya ada hari pertama, ada hari kedua ya. Di sini misalnya hari pertama, kemudian hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Misalnya jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat. Nah, jam pertama misalnya kita klik jam pertama. Nah, di sini ada ya. Ada deskripsi soal PTS kelas 10, soal PTS kelas 11, soal PTS kelas 12. Jadi nanti teman-teman jangan sampai salah memilih atau salah mengklik linknya. Ya, kalau kelas 10 klik soal kelas 10. Kalau kelas 11 klik soal kelas 11 dan juga kalau kelas 12 klik soal kelas 12. Ya. Jadi jangan sampai salah memilih. Ketika salah memilih nanti teman-teman salah mengerjakan. Ini unik nih ya. Yang kemarin berbasis classroom juga banyak teman-teman salah kelas. Ada yang farmasi mengerjakan perawat. Ada yang perawat mengerjakan farmasi. Bahkan ada yang kelas 10 mengerjakan kelas 11. Karena apa? Karena tidak dibaca dulu. Ya. Jadi maka dari itu sebelum kita mengakses soalnya dibaca dulu ini. Ya. Soal kelas berapa? Oke. Nah, sampai sana kita klik soal yang kita pilih ya, maka kita akan diarahkan ke lembar jawaban atau lembar isian. Ya. Nah, ini di sini ya. Teman-teman silakan dibaca dulu petunjuk umumnya. Ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, ya. Kita klikkan nama lengkap ya. Nama lengkap misalnya Aldi Aldiansah. Ya. Kelas 10 farmasi. Nah, lalu klik berikutnya ya. Jangan lupa ini identitas diri selalu diisi ya. Jangan sampai tidak diisi. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini teman-teman akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaannya pilihan ganda, tidak ada esai. Jadi, teman-teman harap untuk dimaksimalkan ya. Misalnya siapa Presiden RI ke-1? Soekarno. Siapa Presiden RI ke-1? Presiden RI ke-1? Soekarno. Soekarno. Presiden RI kedua? Soeharto. Presiden RI ketiga? B.J. Habibie. B.J. Habibie. Nah, kalau teman-teman sudah mengisikan soal selama 30 ya, sampai 30 soal. Nah, teman-teman silakan klik kirim atau submit ya. Nah, setelah itu baru ya jam pertama misalnya pelajaran bahasa Indonesia teman-teman sudah mengerjakan. Ya, sampai sana mengerti? Ngerti, Pak. Paham? Nah, ya. Oke, kalau paham. Nah, nanti teman-teman, Pak gimana kalau misalnya cara akses ke jam yang kedua ya? Lama ya. Nanti buka lagi LMS-nya ya. Kemudian ke ruangan lagi. Kemudian cari ya jam kedua pelajarannya apa ya. Kurang lebih seperti itu ya. Sangat mudah sekali. Ya.
Kita buka lagi LMS-nya. Kemudian kita masukkan lagi username-nya. Sorry. Nah, baru kita klik akses lagi ruangan yang mana ya, ruangan 1. Nah, setelah itu misalnya nanti di sini ada jam kedua ya. Jam kedua. Klik lagi, silakan lagi soalnya yang mana. Itu ya untuk teknis pengisian dari PTS ganjil ini. Sampai sana ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Insya Allah paham, Pak. Ya. Tolong diberikan feedback ya, diberikan respon. Jadi nanti Bapak kalau misalnya tidak paham, ya bilang tidak paham. Kalau paham, bilang paham. Alhamdulillah, pasti terus keemutan kadinya kan lebih keemutan. Gimana? Paham? Bertanya. Tapi Pak, Paham, Pak. Paham? Paham. Baik. Insya Allah paham. Baik. Nah, Maaf, nanti mau bertanya. ya, sok boleh Safa apa? No. Maksudnya jam kedua apa? Ya, Gimana? nanti kan ada jam pertama, misalnya pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Nanti jam kedua pelajaran matematika gitu ya. Ngerti nggak maksud Bapak? Jadi di hari Senin itu jam pertama, jam kedua, jam ketiga, misalnya kalau ada 3 mapel. Ya. Nanti hari Selasanya jam ke-1, jam kedua, jam ketiga. Gitu. Gimana, Safa? Paham? Ya. Refli? Raisen? Aldi? Ada apa? Oh, boleh sok Refli. Bapak mau bertanya, Ya, boleh. kalau misalkan cari ruangnya itu harus menggunakan huruf besar semua apa? Nggak apa-apa gitu, huruf kecil juga. Takutnya nanti itu salah teknis. Ya. Jadi malah nggak. Untuk mencari ruangannya. Ya, untuk mencari ruangannya menggunakan huruf kapital ya. Begitupun kodenya kalau tidak salah, saya juga melihat itu menggunakan huruf kapital ya, kodenya juga. Jadi disesuaikan saja dengan yang ada di kartu untuk menghindarkan teknis atau hal-hal kesalahan teknis. Itu ada lagi? Kalau tidak ada ya, berhubung ini juga waktunya sudah akan habis ya Zoom-nya. Jadi Bapak akan nge-share daftar hadir di sosialisasi ini. Di kolom chat ya, nanti tinggal diisi saja. Ya, silakan daftar hadirnya diisi, diakses, saling. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kita cukupkan untuk bimbingan teknis pengisian di PTS ini. Semoga dalam pelaksanaannya nanti, dalam pengisian PTS-nya diberikan kelancaran dan kemudahan. Apabila nanti ada hal-hal yang kesulitan ya, teknis ataupun apapun itu, ya silakan hubungi terlebih dahulu wali kelasnya masing-masing. Ya, nanti wali kelasnya akan menginformasikan, dia akan membantu ya agar bisa terselesaikan. Ya. Bedus masih ada di room? Ada yang disampaikan atau cukup? Sudah cukup ya? Baik. Apabila teman-teman yang tadi gabungnya di pertengahan, nanti Bapak akan sharekan video dari Zoom meeting ini di YouTube, nanti tinggal diakses saja ya. Untuk itu, Bapak akhiri kegiatan sosialisasi PTS ini. Mohon maaf bila kekurangan atau kesalahan kata. Mari kita tutup atau akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Silakan, jangan lupa diisi daftar hadirnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Warahmatullahi wabarakatuh.